Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Eka Cantika, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Yang pertama adalah analisis framing. Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori paradigma konstruktivis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari sebuah konstruksi. Di dalam proses penseleksian realitas yang akan diberitakan oleh medium, terdapat cara pandang atau perspektif yang mempengaruhinya. Perspektif tersebut mempengaruhi media dalam menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan akan dibawa kemana berita tersebut. Prinsip sederhana dari analisis framing adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang atau perspektif yang digunakan oleh wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu berita dan menuliskannya menjadi berita. Salah satu model analisis framing yakni model Robert M. Eijkman. Analisis framing Eijkman melihat dua dimensi besar, yakni seleksi isu dan penekanan pada aspek tertentu dari sebuah realitas. Seleksi isu merupakan bagaimana fakta dari realitas yang beragam untuk disajikan. Penekanan meliputi aspek yang lebih disorot karena dianggap penting oleh wartawan. Penekanan ini dilibatkan oleh nilai atau ideologi wartawan yang terlibat dalam proses penyajian berita. Framing dibuat dengan menyeleksi beberapa pemahaman dari sebuah realitas serta membuatnya lebih menonjol dalam suatu teks agar dapat memberitahukan sebuah permasalahan yang khusus. Menurut Eijkman, langkah-langkah analisis framing dalam berita dapat dilakukan dengan yang pertama, menganalisis masalah, yang kedua, mengidentifikasi penyebab masalah, yang ketiga, evaluasi moral, yang keempat, saran penanggulangan masalah. Berikut merupakan contoh kasus yang menggunakan analisis framing Robert M. Eijkman, yakni seputar pemberitaan kasus pembakaran bendera tauhid pada kompas.com dan republika.co.id pada Oktober 2018. Kompas.com mendefinisikan kasus ini sebagai kasus hukum yang terjadi di luar kesengajaan pelaku. Menurutnya, sumber masalah dari kasus ini adalah pihak yang sengaja membawa bendera yang dikira bendera ormas terlarang. Kompas.com mengajak khalayak untuk menahan diri dari segala bentuk aksi provokasi yang dapat merugikan bangsa dan negara. Melalui berita-beritanya, Kompas.com mengajak publik untuk tidak terprovokasi sembari menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Sedangkan republika.co.id mendefinisikan kasus ini sebagai hukum. Ia menilai bahwa sumber masalah pada kasus ini adalah pelaku yang membakar bendera tauhid dengan sengaja. Menurut republika.co.id, perilaku pembakaran bendera tauhid merupakan pelaku yang tidak bermoral dan harus diselesaikan secara hukum. Republika.co.id menuntut proses hukum terhadap pelaku yang memang sengaja membakar bendera tauhid tersebut. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yakni analisis naratif. Menurut Webster dan Metrova, narasi adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita yang didengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Analisis naratif adalah analisis yang digunakan untuk memberitahu atau membangun struktur sebuah cerita, baik cerita fiksi maupun non-fiksi, yang di dalamnya terdapat alur, tokoh, karakter, sudut penggambaran, dan lainnya secara berurutan.
Narasi di sini merupakan sebuah bentuk wacana yang berusaha menceritakan suatu kejadian atau peristiwa sehingga kita bisa seolah-olah melihat dan mengalami peristiwa tersebut. Analisis ini biasanya digunakan untuk analisis film atau novel yang di dalamnya terdapat alur cerita yang mengalir dari awal sampai akhir. Narasi menurut Zvetan Todorov. Zvetan Todorov mengatakan bahwa semua cerita dimulai dengan keseimbangan, di mana beberapa potensi pertentangan berusaha diseimbangkan pada suatu waktu. Pada dasarnya mengandung 3 komponen, yaitu awal, tengah, dan akhir. Bagi Todorov, narasi adalah apa yang dikatakan. Karenanya mempunyai urutan kronologis, motif, dan plot, dan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Secara skematis, alur dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya yakni manfaat analisis naratif. Yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, membantu memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam berbagai perspektif yang dapat membantu kita untuk mengetahui dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Yang ketiga, memungkinkan dalam menyelidiki hal-hal tersembunyi dari suatu teks media. Yang keempat, mampu merefleksikan kontinuitas dan perubahan dalam komunikasi. Kemudian materi yang terakhir yakni analisis semiotika. Semiotika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yakni semion yang berarti tanda. Analisis semiotika adalah suatu analisis yang digunakan untuk menggali makna yang terdapat dalam sebuah tanda. Tujuan analisis semiotika adalah untuk menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik tanda, teks iklan berita. Teori filsafat umum yang berkenaan dengan produksi tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk mengkomunikasikan sebuah informasi. Semiotika diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure pada 1857 hingga 1913. Secara etimologis, Saussure menyatakan bahwa semiotika sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Selanjutnya, untuk memahami gagasan Saussure, kita perlu memahami tentang penanda, pertanda, serta langue dan parole. Penanda adalah hal-hal yang dapat diterima oleh pikiran kita sebagai gambaran visual dari objek. Petanda adalah makna yang kita pikirkan setelah kita menerima sebuah tanda. Kemudian, langue merupakan abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya. Sedangkan parole merupakan ekspresi bahasa pada tingkat individu. Agar lebih memahaminya, langue bisa kita sebut sebagai sistem bahasa yang berlaku, sedangkan parole adalah bagaimana individu berbahasa dalam sistem tersebut. Tokoh kedua dalam analisis semiotika yakni Roland Barthes. Roland Barthes melanjutkan pemikiran Saussure dengan memberi telaah pada interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya. Interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang di dalam dan diharapkan oleh penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan tatanan penandaan atau order of signification yang mencakup primary signification atau denotasi, yakni makna sebenarnya sesuai dengan kamus, dan secondary signification atau konotasi, yakni makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.